Sistem Penerimaan Murid Baru, SPMB. Tonton dan simak videonya sampai habis. Jangan di-skip, selesaikan sampai habis semua dan baca keterangan, aturan, persyaratan, serta sistemnya dan lain-lain. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Dasar hukum, sistem penerimaan murid baru adalah: pertama, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan petunjuk teknis penerimaan murid baru. Kedua, Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 071, HM, 2024 tentang petunjuk teknis tata cara pembentukan rombongan belajar pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Ketiga, Keputusan Bupati Bekasi Nomor 100.3.3.2, Kep. 285 DISDIK, 2025 tentang pembentukan Panitia Daerah Sistem Penerimaan Murid Baru, SPEM. Pada jenjang PAUD, kelompok belajar, satuan PAUD sejenis, tempat penitipan anak, dan taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Bekasi tahun ajaran 2025 per 2026. Keempat, Keputusan Bupati Bekasi Nomor 100.3.3.2, Kep. 257 DISDIK, 2025 tentang petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru pada jenjang PAUD, kelompok belajar, satuan PAUD sejenis, tempat penitipan anak, dan taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Bekasi tahun ajaran 2025 per 2026. Tujuan SPMB adalah: 1. Memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas. 2. Meningkatkan akses pendidikan untuk keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas. 3. Mendorong peningkatan prestasi murid. 4. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid baru. Prinsip SPMB adalah: 1. Kesempatan yang sama bagi semua anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. 2. Penolakan sistem penerimaan murid baru tidak boleh terjadi bagi calon murid yang memenuhi syarat, kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan waktu sudah berakhir. 3. Kebebasan menentukan pilihan sekolah merupakan hak bagi calon murid. Asas SPMB adalah: 1. Objektif. 2. Transparan. 3. Akuntabel. 4. Berkeadilan. 5. Tanpa diskriminasi. Sistem penerimaan murid baru. A. Sistem luar jaringan, luring, offline, dilakukan secara manual dengan memeriksa kelengkapan berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang. Diberlakukan untuk satuan pendidikan taman kanak-kanak, TK, sekolah dasar, SD, dan sekolah menengah pertama yaitu: 1. SMP terbuka, diperuntukkan lulusan SDMI. 2. SMP negeri terbuka, SMPN 1 Tarumajaya. 3. SMP swasta. B. Sistem dalam jaringan, daring, online, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam domisili. Jalur SPMB. Sistem SPMB SMP negeri diberlakukan jalur sebagai berikut: 1. Jalur afirmasi. 2. Jalur mutasi. 3. Jalur prestasi dan 4. Jalur domisili. Jalur domisili. 1. Calon murid baru sekolah menengah pertama, SMP, negeri dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat dalam domisili kesatuan pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi. 2. Hanya dapat memilih satu pilihan satuan pendidikan. 3. Calon murid baru dari luar domisili bisa melakukan pendaftaran pada satuan pendidikan apabila kuota dalam domisili belum terpenuhi. 4. Jika pilihan satuan pendidikan di klasemen harian tidak diterima, maka calon murid baru sekolah menengah pertama, SMP, negeri bisa mengikuti seleksi pendaftaran SPMB online dengan memilih satuan pendidikan lain sesuai jadwal. Dan 5. Calon murid baru yang telah dinyatakan diterima tidak dapat mendaftar kembali pada sekolah lain pada jalur berikutnya. Jalur afirmasi. A. Diperuntukkan bagi calon murid baru sekolah menengah pertama, SMP, negeri yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, miskin, dan disabilitas. B.
Dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat dalam domisili kesatuan pendidikan menggunakan sistem teknologi informasi. C. Hanya dapat memilih satu pilihan satuan pendidikan. D. Memiliki Kartu Indonesia Pintar, KIP, atau Kartu Keluarga Sejahtera, KKS, atau Program Keluarga Harapan, PKH, atau Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran, KIS PBI, yang terintegrasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS. Calon murid baru dari dalam dan luar domisili bisa melakukan pendaftaran pada jalur afirmasi, F, jika pilihan satuan pendidikan di klasmen sementara SPMB harian tidak diterima. Maka calon murid baru sekolah menengah pertama, SMP, negeri bisa mengikuti seleksi pendaftaran SPMB online dengan memilih satuan pendidikan lain sesuai jadwal setiap jalurnya. Jalur mutasi diperuntukkan bagi calon murid baru yang orang tua atau walinya pindah tempat kerja dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan yang ditandatangani oleh atasan langsung. Untuk anak guru, tenaga kependidikan yang akan menggunakan sisa persentase jalur perpindahan orang tua, wali yang tidak terpenuhi haruslah pada sekolah di mana orang tua, walinya sebagai guru, tenaga kependidikan pada sekolah yang sama. Jika terjadi kelebihan kuota pada jalur mutasi maka diberlakukan jarak. Jika pilihan sekolah hasil pengumuman tidak diterima, bisa mengikuti seleksi pendaftaran SPMB online jalur berikutnya. Jalur prestasi, nilai rapor. 1. SPMB pada jalur ini memperhitungkan mata pelajaran kelompok A. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, B. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, C. Bahasa Indonesia, D. Matematika, E. IPA, F. IPS. 2. Perhitungan nilai untuk semester, jalur prestasi, hasil perlombaan dan atau penghargaan. Diperuntukkan bagi murid baru SMP negeri yang memiliki sertifikat minimal juara 3 tingkat kabupaten, berasal dari dalam dan luar kabupaten pada kejuaraan resmi, pemerintah atau induk organisasi bentukan pemerintah, yang berjenjang, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional. Bukti prestasi diterbitkan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran SPMB. A. Prestasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Prestasi bidang olahraga. C. Prestasi bidang kesenian. A. Semester 7 dan 8 atau kelas 4. B. Semester 9 dan 10 atau kelas 5. C. Semester 11 atau kelas 6. 3. Akumulasi keseluruhan total nilai pengetahuan dan keterampilan rata-rata nilai minimal 85.00. Persyaratan umum, sistem penerimaan murid baru sebagai berikut. A. Calon murid baru PAUD, Kebon, SPS dan TPA. 1. Berusia 0 sampai dengan 2 tahun untuk tempat penitipan anak, TPA, 2 sampai dengan 4 tahun untuk kelompok bermain, Kebon, dan satuan PAUD sejenis, SPS. 2. Memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir dari bidan atau klinik atau surat keterangan kelahiran dari kelurahan atau desa. B. Calon murid baru PAUD, Kebon, SPS dan TPA. 1. Paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A, dan 2. Paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk kelompok BC, calon murid baru SD. Persyaratan umum, sistem penerimaan murid baru. 1. Calon murid baru berusia 7 tahun wajib diterima sebagai peserta didik. 2. Paling rendah umur 6 tahun 0 bulan per tanggal 1 Juli tahun 2025. 3. Paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli memiliki kecerdasan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. 4. Diprioritaskan domisili dan memiliki NISN. 5. Calon murid dari pra-SD diprioritaskan dari lembaga yang memiliki NPSN. 6. Tidak menerapkan tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Calistung. D. Calon murid baru SMP. 1. Berusia maksimal 15 tahun pada awal tahun pelajaran baru. 2. Telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat. Persyaratan khusus online, sistem penerimaan murid baru. A. Jalur domisili. 1. Memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. 2. Nama orang tua atau wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua atau wali yang tercantum pada rapor atau ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan atau kartu keluarga sebelumnya. 3.
Jika terdapat perbedaan kartu keluarga terbaru dapat digunakan dikarenakan orang tua atau wali calon murid A. Meninggal dunia yang dibuktikan dengan akte kematian, B. Bercerai yang dibuktikan dengan akte cerai, dan C. Kondisi lain yang ditetapkan pemerintah sebelum tanggal penerbitan terbaru. Persyaratan khusus online, sistem penerimaan murid baru. B. Jalur afirmasi. 1. Memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. KIP KKSPKH KISPBI. 2. Kartu penyandang disabilitas atau surat keterangan dokter bagi penyandang disabilitas. 3. Bukan berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan atau surat keterangan tidak mampu. C. Jalur mutasi. 1. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua atau wali, paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Dan 2. Surat keterangan pindah domisili orang tua, wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. 3. Bagi anak guru harus memiliki surat penugasan orang tua sebagai bagi di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar dan kartu keluarga. D. Jalur prestasi. Persyaratan khusus online. 1. Memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh pemerintah daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh kementerian. 2. Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 diterbitkan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. 3. Prestasi terdiri atas prestasi akademik dan non-akademik. 4. Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada poin 2 dapat berupa A. Nilai rapor pada 5 semester terakhir, atau B. Prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan atau bidang akademik lainnya. 5. Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada poin 2 dapat berupa A. Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intrasekolah dan organisasi kepanduan di satuan pendidikan, atau B. Prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan atau bidang non-akademik lainnya. Kuota, sistem penerimaan murid baru, untuk SD negeri, jalur domisili, 90% dan jalur afirmasi, 10%. Sementara, kuota, sistem penerimaan murid baru, untuk SMP negeri, jalur domisili, 50%, jalur afirmasi, 20%, jalur mutasi, 5%, jalur prestasi, 25%. Lini masa pelaksanaan, sistem penerimaan murid baru, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tahun 2025 adalah seperti yang tertera dalam tabel. Pengumuman pendaftaran SPMB dan pendampingan penyelenggaraan dimulai pada minggu terakhir bulan Mei tahun 2025 sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun 2025. Pelaksanaan SPMB pada minggu ketiga bulan Juni tahun 2025. Perhatikan tabelnya untuk keterangan lebih lengkap. Proyeksi daya tampung, sistem penerimaan murid baru jenjang SMP tahun pelajaran tahun 2025 sampai tahun 2026 Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi adalah seperti tertera di tabel. Perhatikan baik-baik tabelnya. Nomor atau kanal aduan. Sistem penerimaan murid baru bisa menghubungi 0852 8259 2860. Pemerintah Kabupaten Bekasi Dinas Pendidikan. Terima kasih.